Kita mulai, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Ya, Bu. Oh ya, silakan Mas Bambu dipimpin doa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hal-hal pribadi kita terlebih dahulu doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa tidak pernah terbuka. Ada yang tidak baca hari ini? Iya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Sudah siap belajar belum? Sudah. Ya, hari ini kita mau membahas materi tentang apa? Kelangkaan. Ya, benar. Hari ini kita akan membahas materi mengenai kelangkaan. Siapa yang tahu apa itu kelangkaan? Ya, apa Mbak Laila? Jadi kelangkaan itu keadaan di mana sumber daya kita punya itu nggak bisa memenuhi semua kebutuhan kita, Bu. Benar nggak? Ya, benar. Jadi kelangkaan itu keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi. Jadi sumber dayanya itu sedikit sedangkan kebutuhan manusianya banyak. Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari itu kita pasti pernah mengalami yang namanya kelangkaan. Misalnya ketika membantu ibu memasak di dapur, tiba-tiba gasnya habis. Kita pergi ke toko untuk membeli, tetapi kita sudah tidak mendapatkan gas tersebut, tidak mendapatkan barang tersebut karena stok barang yang tersedia itu jumlahnya terbatas. Jadi kita kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, jadi tujuan kita pada pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian kelangkaan, contoh-contoh kelangkaan, faktor yang mempengaruhi kelangkaan dan dampak dari adanya kelangkaan. Di sini Ibu mempunyai beberapa gambaran mengenai kelangkaan. Silahkan disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Produsen properti Gempa telah berdasarkan dari kapasitas gas 3 kg. Petugas kepolisian yang turun menertibkan antrean sempat kewalahan karena warga yang terus berlumuran karena khawatir tidak mendapatkan gas bersubsidi. Sambil membawa tugas sapi 3 kg kosong, tempatnya di Kecamatan Dangsri, Jakarta, Jawa Tengah, menyambut bakaran penjualan gas bersubsidi. Api dari bagian gas LPG bersubsidi warga merasa masuk dan saling berdesakan. Sejumlah wilayah di tanah air mengalami kelangkaan BBM subsidi pertalite dan solar akibat pembatasan kuota dan peningkatan penggunaan BBM bersubsidi. Sejumlah kalangan meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan tersebut. Sejumlah wilayah di tanah air mengalami kelangkaan BBM bersubsidi. Bahkan kelangkaan diperkirakan dapat meluas apabila tidak ditangani serius. Pada semester pertama 2022, konsumsi BBM subsidi jenis pertalite sudah menghabiskan 14,2 juta kiloliter dari kuota sebanyak 23 juta kiloliter. Sementara solar subsidi sudah menghabiskan 8,3 juta kiloliter dari kuota 14,9 juta kiloliter. Terus pertama ini sudah kelangkaan minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masih terjadi di sejumlah daerah. Tidak hanya langka, harga minyak goreng juga masih mahal di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Minyak goreng sulit ditemukan di pasar tradisional maupun retail modern, seperti di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Para pedagang mengeluhkan terbatasnya pasokan minyak goreng dari distributor. Sementara itu, ratusan warga baru berela antri dan berdesakan untuk mendapatkan jatah 5 kg gas murah yang digelar oleh Bulog dari pemerintah Kota Bandung. Sejak pagi, warga sudah antri dan berdesakan dengan warga lainnya untuk membeli gas murah. Bahkan para petugas sempat kewalahan dengan antrean warga yang membludak. Warga hanya dibatasi membeli sebanyak 5 kg beras dengan harga Rp53.000. Kedatangan mobil tangki air dari BPBD di Dusun Desa
Sari Situbondo pada Rabu langsung diserbu warga sekitar dengan menggunakan jerigen. Nah, kan sudah melihat dari video tadi, siapa yang bisa menyebutkan tadi menggambarkan kecelakaan apa saja? Ayo Mas Iqbal, tadi kecelakaan apa saja? Kecelakaan gas, BBM, Ya. minyak, beras, sama air bersih. Oh iya benar. Nah kan udah mengetahui contoh-contoh kecelakaan seperti yang ada di video tadi sama yang sudah disebutkan oleh Mas Irfan. Nah terus apa sih penyebab terjadinya kecelakaan? Siapa yang tahu penyebab terjadinya kecelakaan? Cuma duduk Bu. Oh iya betul. Penyebab terjadinya kecelakaan itu ada 3. Yang pertama jumlah penduduk. Jika pertumbuhan penduduk semakin pesat, otomatis manusianya bertambah banyak. Tetapi ketika tidak diimbangi dengan alat pemenuh kebutuhan, maka kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Yang kedua itu ada kemampuan produksi. Nah, dalam melakukan produksi itu ditentukan oleh faktor-faktor produksi. Ayo, kan minggu kemarin sudah mempelajari faktor-faktor produksi apa saja yang termasuk faktor produksi. Siapa yang tahu? Ya, terus apa lagi? Ya, jadi faktor-faktor produksi itu bisa meliputi tenaga kerja, modal, sumber daya alam, atau kewirausahaan. Nah, jika ketersediaan faktor-faktor produksi jumlahnya terbatas, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan produksi. Jika yang diproduksi sedikit, maka akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang ketiga yaitu karena perbedaan letak geografis. Nah, di setiap wilayah itu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Misalnya wilayah A sebagai penghasil beras bisa menghasilkan beras karena ada lahan dan tenaga kerjanya. Tetapi di wilayah B itu tidak memiliki lahan, tidak memiliki tenaga kerja, jadi tidak bisa menghasilkan beras sendiri. Jadi di wilayah B itu mungkin untuk bisa terjadi kecelakaan. Nah, kan tadi sudah menyebutkan faktor-faktor kecelakaan. Mas Bambu coba diulangi lagi faktor penyebab terjadinya kecelakaan tadi apa saja? Lupa Bu. Kok lupa kan baru aja nggak apa-apa ya. Ayo siapa yang tahu? Bagi dia coba diulangi lagi penyebab terjadinya kecelakaan tadi apa saja? Wah, ayo siapa yang tahu? Suaranya apa ya? Mbak Diva, coba Mbak Diva. Penyebab kecelakaan ada 3: jumlah penduduk, kemampuan produksi, dan yang terakhir letak geografis. Iya benar. Nah kan udah mengetahui pengertian, mengetahui faktor penyebab, selanjutnya itu akan menjelaskan mengenai dampak terjadinya kecelakaan. Kecelakaan itu bisa menyebabkan yang pertama kenaikan harga. Kan tadi kecelakaan itu jumlah barangnya sedikit, tetapi yang membutuhkan banyak. Karena yang membutuhkan banyak dan jumlahnya sedikit, jadi penjual itu mau atau bisa menaikkan harga sesukanya kayak ya udah harganya naik pun tetapi masih tetap banyak yang menginginkan barang tersebut karena menjadi incaran tadi karena jumlahnya sedikit. Yang kedua itu bisa menyebabkan kriminalitas meningkat. Kan tadi jumlahnya sedikit menyebabkan kenaikan harga. Nah, jika kenaikan harga itu terjadi terus-menerus kan seseorang harus memiliki penghasilan yang lebih untuk membeli barang tersebut. Jika seseorang tidak mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tinggi kan tidak bisa membeli barang tersebut. Jadi bisa mendorong timbulnya kriminalitas. Selanjutnya dampak yang ketiga yaitu angka kemiskinan meningkat. Kan kecelakaan menyebabkan kenaikan harga. Jika harganya naik terus-menerus kan otomatis masyarakat itu yang tidak memiliki penghasilan lebih tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi meningkatkan angka kemiskinan. Selanjutnya untuk cara mengatasi kecelakaan akan kita diskusikan bersama-sama. Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti mendiskusikan salah satu kasus kecelakaan. Berhitung dulu mulai dari Mbak Rizka. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 4, 5. Ayo Mas Bagus, didengarkan ya. Ya, duduk sama kelompoknya.
Ibu, jangan 15 menit cukup ya. Ya, ya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan. Silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Ada kesulitan tidak untuk Bunda? Ya, ini kan sudah 15 menit. Waktunya mempresentasikan hasil jawaban cerita. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2. Ya, silakan, Mbak Ida. Jadi di sini kelompok 1 itu menerangkan tentang kelangkaan gas LPG 30. Penyebabnya itu karena sistem distribusinya itu nggak efisien, Bu. Ya. Terus permintaannya itu lebih masuk pelanggan Indonesia kan orangnya banyak. Terus harusnya subsidi itu kan diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu tapi sering disalahgunakan gitu. Terus solusinya yaitu meningkatkan efisiensi distribusi. Yang kedua untuk meningkatkan produksi sama bisa impor gas dari luar negeri gitu. Yang ketiga memperketat pengawasan biar gasnya itu nggak disalahgunakan sama yang mampu gitu. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, kelompok 2 ini sangat kompak ya, harus dijawab. Kenaikan minyak dunia, misalnya di negara yang mensuplai minyak, terus ketika ada karena jadinya tidak bisa makanya terjadi itu. Yang kedua ada penurunan produksi. Kemudian solusinya itu satu mengembangkan sumber energi alternatif, yang kedua ada meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, penyebabnya yang pertama adalah kondisi air. Yang kedua adalah perubahan iklim. Jadi saat iklimnya kekeringan musim kemarau gitu, jadi ketambahan air bersih. Dan solusinya yang pertama pengelolaan limbah yang lebih baik, dan yang kedua mendorong praktik konservasi air. Terima kasih. Oh, ini Mas Bambu maju dengan bajunya dirapikan dulu. Terima kasih. Ya, silakan Bambu. Kelompok 4 kita mempresentasikan minyak goreng. Kenapa minyak goreng? Ayo, lanjut. Pada tahun 2017 kan itu kan bapak minyak goreng kan banyak dari situ. Kita ambil masalah dari situ. Jadi banyak orang menimbun minyak goreng untuk menaikkan harga. Nah itu salah satu solusinya itu dengan satu pemerintah menstabilkan harga dengan menyediakan subsidi. Yang kedua adalah untuk mengembangkan sumber bahan baku alternatif. Jadi apa itu namanya minyak itu diganti dengan apa ya minyak kelapa, minyak goreng aja, minyak kelapa, minyak sawit juga bisa gitu. Lanjut, solusinya gimana? Ya solusinya itu adalah dengan pemerintah menjaga subsidi lagi kan. Untuk mengembangkan sumber bahan baku alternatif. Tadi yang saya sampaikan tadi begitu. Oke Sudah. Sudah kan Bambu? Sudah. Oke, boleh tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir. Mulai. Saya ingin menjelaskan
Nah, ini kan tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan semua kelompok itu sudah maju dengan baik, bisa berdiskusi dengan lancar. Jadi sudah jawaban yang diberikan itu sudah benar. Tetapi di sini Ibu akan memberikan reward kepada kelompok dengan jawaban paling tepat. Dan sebelum jadi kelompok terbaik yaitu kelompok nanti hadiahnya dibagi sama teman-teman ya. Tidak mendengarkan tapi ternyata bisa berkombinasi berkolaborasi dengan teman satu-satunya untuk bisa menghasilkan jawaban yang tepat gitu. Jumlah barang yang tersedia. Ada 3 penyebab kelangkaan, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua kemampuan produksi, dan yang ketiga data geografis. Oh ya.